Gimana caranya melepas kemelekatan? Ini banyak banget yang nanya sama aku. Caranya melepas kemelekatan, tuh kayak gimana sih? Biar hidupnya lebih tenang, biar hidupnya lebih legowo, lebih ringan, lebih enteng. Kuncinya adalah satu, melepas kemelekatan. Dan cara paling gampangnya adalah apa sih? Nggak pengen ngontrol hal lain yang nggak bisa kita kontrol ya, itu cara paling gampangnya. Oke, so kalau kamu mengalami sebuah situasi ya, terus kamu itu pengen, kok situasi ini nggak kayak yang pengen aku mau ya, kayak ngontrol gitu ya, kok situasi ini harusnya nggak gini nih, aku maunya kayak gini, kenapa dia kayak begini. Nggak bisa, aku mau bikin supaya sesuai mauku. Nah itu tandanya kita masih melekat pada sesuatu ya. Kalau aku kasih contoh gini, ada orang yang kita sayang gitu ya, meninggal. Kalau kita masih melekat sekali sama salah satu orang lain, tuh kan sebuah objek lain ya di dunia ini. Kalau kita melekat sekali sama dia, pasti kita nggak terima. Grievingnya tuh akan lama banget, bertahun-tahun. Walau aku tahu memang sulit, apalagi kalau kita kehilangan orang yang sangat kita sayang ya. Tapi itu adalah sebagian dari tes ya, dari Tuhan, dari alam semesta untuk kita. Sejauh mana sih kita ini surrender? Sejauh mana sih kita ini melepas kemelekatan kita pada objek lain selain diri kita sendiri? Ya, sejauh mana sih kita menerima ketentuan alam semesta? Makanya yang diambil adalah hal yang sangat-sangat kita sayang. Tapi aku percaya satu hal, ketika ada sesuatu yang sangat kita sukai, kita sayang, dan itu diambil, berarti hal itu belum waktunya kita miliki atau kurang baik untuk kita saat ini. Dan pasti nanti diganti dengan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih keren, yang jauh lebih menenangkan. So aku selalu bilang sama teman-teman aku, ketika kita berpegangan pada hal yang tidak baik, bagaimana kita bisa mempunyai ruang untuk hal yang baik datang ke hidup kita? Ngerti ya maksudnya? Iya. Kalau kita masih berpegangan pada pasangan kita yang toksik, melekat sama dia, takut meninggalkan dia karena mempertanyakan apakah aku masih berhak bahagia, apakah aku masih berhak mendapatkan laki-laki yang baik. Akhirnya kita melekat sama si pasangan toksik ini, dan apa yang kita dapatkan? Kita nggak bisa punya waktu untuk belajar tentang diri kita sendiri. Kita membersamai si toksik tadi yang semakin hari semakin toksik pada diri kita, dan bahkan kita nggak mencintai diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan memberikan ruang pada laki-laki yang baik yang benar-benar mencintai kita. Ya kan? Ngerti kan maksudnya? Iya. Jadi kalau kamu ingin berbahagia, maka lepaskanlah kemelekatan kamu terhadap objek-objek lain yang ada di dunia ini. Ya. Karena kalau kita sudah legowo, sudah memberikan keputusan ini ya, terserahlah alam semesta, terserah Tuhan kita mau melakukan apa ke hidup kita. Kita udah di titik itu hidup akan sangat ringan walaupun kamu kehilangan hal-hal yang challenging buat kamu ya. Nah, melepas kemelekatan itu juga salah satu cara untuk melatih agar diri kita tidak memiliki ego yang besar. Karena kecenderungan kita untuk mengontrol sebuah hal, orang lain, hal lain di luar diri kita itu menandakan kita punya ego yang sangat besar. Contohnya kita punya pasangan, kita ini sangat ingin melekat sama dia dan memastikan bahwa dia ini nggak selingkuh, nggak melakukan hal-hal yang nggak ingin,
yang kita nggak ingin dia lakukan gitu ya. Akhirnya kita sangat melekat sama dia dan kita ngontrol semuanya. Handphonenya kita pegang, cloningan WhatsApp, GPS, terus si cowok ini kita deket terus setiap hari ya, sampai dia itu nggak ada space sama sekali untuk dirinya sendiri. Itu juga part of kemelekatan dan ego yang tinggi. Dan itu sama sekali nggak baik buat diri kamu ataupun pasangan kamu. Sama sekali nggak baik, karena somehow laki-laki itu perlu space. Mereka itu jatuh cinta sama kita ketika mereka memiliki space. Beda sama kita. Kita jatuh cinta ketika kita sangat melekat. Dan aku selalu bilang ya sama kalian, para wanita, untuk nggak kurang kerjaan, biar kalian nggak alay. Ya, pokoknya kalau kalian kurang kerjaan, jatuhnya pasti alay, pasti pengen ngontrol orang lain, pasti pengen ngontrol pasangan kalian, dan pasti kecintaan. Dan itu sangat berbahaya bagi diri kalian sendiri, karena kalian bisa kehilangan diri kalian sendiri. Kalian bisa tidak memiliki jati diri, dan kalian bisa gila dan stres sendiri karena terlalu melekat sama orang lain, which is in this case is your pasangan, your partner, your spouse, your husband, your boyfriend, or whatever it is, your a significant other. Nah, melepas kemelekatan ini juga melatih kita untuk memiliki rasa kontrol terhadap emosi kita, terhadap empati kita, terhadap hal-hal yang kalau aku bilang itu gak bisa kita lihat, tapi kita harus kontrol itu. Dan kita harus kontrol diri kita sendiri. Oke, yang kita harus kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain sama sekali. So, pelajaran untuk melepas kemelekatan ini adalah pelajaran yang sangat-sangat panjang, memerlukan waktu seumur hidup. Even aku sendiri sampai sekarang masih belajar untuk menyadari itu ya. Jadi kadang tuh kayak aku melekat sekali sama sesuatu, terus aku sedih kenapa kok nggak sesuai sama keinginanku atau yang seharusnya menjadi hakku. Tapi aku sadar lagi bahwa aku nggak bisa maksain apa yang nggak bisa aku kontrol gitu. Kenapa aku kok pusing sendiri, stres sendiri gitu kan? Ngapain aku jadi energiku habis ya untuk memikirkan hal yang nggak bisa aku kontrol. Energi aku jadi terkuras, yang harusnya aku bisa melakukan hal yang lain lebih positif, jadi fokus ke hal tadi yang nggak bisa aku kontrol tadi, yang buat aku sedih. Di situ aku harus menyadari bahwa aku harus menurunkan egoku agar aku nggak melakukan hal yang alay. Aku selalu bilang alay, kenapa? Karena kalau kita tuh selalu terlalu melekat sama objek lain, merasa itu hak kita, merasa entitled untuk mendapatkan itu, kita tuh capek banget ya. Capek bang. Oke, so ini aku sebenarnya mau olahraga. Nanti aku kapan-kapan bikin lagi ya tentang melepas kemelekatan ini dengan study case yang lebih lanjut. Semoga membantu ya video ini. Thank you for watching. See you on my next video. Don't forget to subscribe to this channel. Terus juga untuk follow Instagram aku babyvoice99, TikTok aku babyvoice9, dan juga beli ebook aku yang berjudul Menjadi Wanita Tenang untuk belajar menjadi wanita yang lebih